Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis dari kelompok kami yang berjudul yaitu tentang atau dengan judul proposal yang bernama platform penyedia layanan jasa teknologi proposal personal. Sorry. Proposal ini kami susun dengan beberapa tim ya, dengan beberapa nama anggota. Saya sendiri yaitu Ahmad Adinata. Lalu ada teman-teman saya yaitu Hafiz Arusal Isfalana dan juga ada Fikri Wibowo. Oke, untuk terbang sendiri kami memuat karena kan di era digital ini teknologi telah menjadi suatu kebutuhan utama dari berbagai aspek kehidupan baik untuk individu maupun organisasi. Namun kita masih sering menemukan beberapa kendala yang kita hadapi, ya seperti pelaku UMKM ketika berusaha memanfaatkan teknologi secara maksimal. Banyak individu yang merasa kesulitan mengatasi permasalahan teknologi karena kurangnya pengetahuan teknis. Di sisi lain, pelaku UMKM yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia ini seringkali terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan juga teknologi. Melihat permasalahan ini, kami berinisiatif untuk menciptakan sebuah solusi berupa platform digital yang menjembatani kebutuhan masyarakat akan yang akan membentuk sebuah layanan teknologi. Ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan bantuan teknologi, tapi juga mendapatkan atau menciptakan suatu peluang kerja baru bagi para ahli teknologi di Indonesia. Untuk latar belakangnya sendiri ini, kami mengidentifikasi adanya tantangan besar ya yang dihadapi masyarakat dan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi. Ya seperti seorang individu yang baru membeli suatu perangkat elektronik mungkin mengalami kesulitan dalam instalasi atau troubleshooting. Begitu pula dengan pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar mereka secara digital, tapi terkendala oleh keterbatasan teknologi dan kerja yang kompeten. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama kami dalam membangun suatu proposal. Kami percaya bahwa solusi berupa layanan teknologi personal ini dapat membantu masyarakat mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, platform ini dapat mendukung UMKM dalam meningkatkan daya asing dan daya saing mereka di era digital ini. Oke, selanjutnya terdapat visi misi yang kami bangun. Visi kami sangat jelas, yaitu menjadi platform terdepan dalam menyediakan layanan teknologi personal ya, yang mudah diakses, andal dan juga terjangkau. Dengan visi yang kami eh, tetapkan ini, kami ingin mendukung transformasi digital UMKM dan meningkatkan literasi teknologi masyarakat. Untuk mewujudkan visi-visi yang telah kami bangun, kami memiliki beberapa misi utama. Pertama, kami ingin menciptakan peluang kerja bagi para ahli teknologi sehingga mereka dapat memanfaatkan keahlian mereka untuk membantu masyarakat. Dan yang kedua, kami menyediakan suatu solusi teknologi yang cepat dan terpercaya sehingga pengguna dapat mengatasi masalah teknologi tersebut dengan mudah. Nah, yang ketiga, kami mendukung transformasi digital agar mereka dapat bersaing di pasar global. Dan terakhir, kami mengharapkan untuk meningkatkan literasi teknologi masyarakat melalui layanan edukasi dan pelatihan ini. Oke, next. Layanan-layanan apa yang kami tawarkan? Ini ada 3 garis besar ya layanan yang kami tawarkan atau yang kami depankan, yaitu platform yang kami bangun ini menawarkan 3 kategori layanan utama, yaitu seperti layanan teknologi personal, layanan pendidikan, dan juga marketplace teknologi. Layanan personal, teknologi personal ini maksudnya kami menyediakan bantuan langsung untuk instalasi perangkat, troubleshooting, dan juga konsultasi teknologi. Layanan ini kami rancang untuk membantu pengguna, individu maupun pelaku usaha yang mengalami kendala teknologi sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu ada layanan pendidikan.
Kami juga menawarkan pelatihan pengguna teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya pelatihan penggunaan aplikasi akuntansi untuk UMKM, pelatihan desain grafis untuk pelajar, ataupun pelatihan pengelolaan perangkat IoT untuk sektor agribisnis. Dan yang terakhir, kami juga menjadi perantara antara pengguna dan dengan penyedia jasa teknologi. Pengguna ini dapat memilih ahli teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui platform ini. Oke, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada market trends. Setelah melakukan analisis pasar, kami menemukan beberapa tren utama yang menjadi dasar strategi bisnis kami. Yang pertama, terhadap layanan teknologi on demand terus meningkat. Hal ini menyebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang semakin mengandalkan solusi cepat dan praktis. Kedua, ada digitalisasi UMKM menjadi kebutuhan mendesak di era ini. UMKM yang ingin tetap kompetitif harus beradaptasi dengan teknologi modern. Tiga, adopsi teknologi seperti cloud computing, IoT atau Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI terus berkembang, terutama di sektor agribisnis. Kami melihat potensi besar untuk menyediakan solusi berbasis teknologi ini kepada pelaku UMKM. Dengan mempertimbangkan tren ini, target pasar kami meliputi pelaku UMKM, pelajar, dan sektor agribisnis. Kami yakin bahwa dengan memberikan layanan yang relevan dan berkualitas, platform ini dapat membantu mereka menghadapi tantangan teknologi. Oke, selanjutnya ada marketing goals. Ini meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness di kalangan target pasar. Yang kedua ada menjangkau lebih banyak pelanggan potensial terutama di segmen segmen UMKM, pelajar dan sektor bisnis. Yang ketiga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan berkualitas. Yang keempat mengembangkan kepercayaan melalui keberhasilan implementasi teknologi berbasis AI dan IoT. Selanjutnya ada marketing strategi. Nah, untuk menjangkau target pasar, kami memiliki 4 strategi pemasaran utama. Pertama, kami akan memanfaatkan digital marketing melalui media sosial dan mesin pencari atau search engine. Dengan pendekatan ini, kami dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, terutama generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. Kedua, kami akan memberikan promosi dan penawaran khusus seperti diskon untuk pengguna baru atau paket bundling layanan. Ketiga, kami akan menjalin kemitraan strategis dengan komunitas teknologi dan pelaku UMKM. Kemitraan ini akan membantu memperluas jaringan kami dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Terakhir, kami akan mengadakan acara dan workshop edukatif. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi teknologi masyarakat sekaligus memperkenalkan platform ini kepada audiens yang lebih luas. Di sini ada ini target analisis. Yang pertama ada target konsumennya. Yang kedua estimasi persediaan produk produk dan jasa. Yang ketiga perkiraan jumlah permintaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada proses produksi layanan dari platform. Ini ada 4 poin, yaitu analisis kebutuhan pelanggan, kemudian yang kedua ada perancangan solusi, yang ketiga ada pemeliharaan dan dukungan, dan yang keempat ada pengembangan dan validasi. Kemudian lokasi dan fasilitas produksi. Kantor pusat platform kami akan berlokasi di kawasan strategis yang mudah diakses oleh pelanggan, baik secara fisik maupun digital. Fasilitas yang tersedia mencakup ruang kerja ergonomis, laboratorium teknologi untuk pengujian perangkat, ruang server dengan sistem keamanan tinggi, dan ruang pelatihan untuk edukasi pelanggan. Kami percaya bahwa fasilitas ini akan mendukung produktivitas tim kami sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Selanjutnya, supply chain management. Yang pertama ada kerjasama dengan vendor.
yaitu menjalin hubungan baik dengan pemasok perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan cloud. Kedua, manajemen stok. Sistem inventaris yang terintegrasi digunakan untuk mengelola stok perangkat keras seperti server, router, dan perangkat IoT. Kemudian yang ketiga, efisien logistik. Bekerja sama dengan jasa logistik terpercaya untuk memastikan pengiriman perangkat keras kepada pelanggan digunakan tepat waktu. Selanjutnya, tim produksi dan tenaga kerja. Yang pertama, IT spesialis. IT spesialis ini bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memastikan keberlangsungan sistem teknologi informasi. Kemudian yang kedua, software developer. Bertugas merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak, serta aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Yang ketiga, hardware technician. Memastikan perangkat keras komputer dan perangkat teknologi isinya berfungsi dengan baik melalui instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudian yang keempat, IT support staff. Menyediakan dukungan teknis langsung kepada pengguna untuk memastikan kelancaran operasional teknologi sehari-hari. Berikut adalah rincian biayanya. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan dari platform penyedia jasa layanan jasa teknologi personal adalah 213 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Untuk biaya awal, yang pertama ada sewa kantor selama 6 bulan yang berjumlah 1 unit, yang biaya satuannya adalah 15 juta. Kemudian yang kedua, peralatan kantor yang berjumlah 5 unit, biayanya 2 juta. Kemudian yang ketiga ada perangkat komputer atau laptop yang berjumlah 5 unit, yang biayanya 10 juta rupiah. Kemudian yang keempat, server dan jaringan yang berjumlah 1 unit, yang mempunyai biaya 20 juta. Dan kemudian yang kelima, ada lisensi software yang berjumlah 3 paket, yang biayanya 5 juta. Nah, total pada biaya awal ini ada 110 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada biaya pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, gaji karyawan. Karyawan di sini ada 5 orang, yaitu biayanya 7 juta dan totalnya ada 35 juta. Kemudian yang kedua, internet dan komunikasi yang berjumlah 1 paket, biaya satuannya adalah 2 juta. Yang ketiga, listrik dan air berjumlah 1 paket dengan biaya 1 juta. Yang keempat, alat tulis kantor yang berjumlah 1 paket yang biayanya 500.000. Yang kelima ada marketing digital atau iklan yang berjumlah 1 paket yang mempunyai biaya 3 juta rupiah. Dan yang terakhir ada pemeliharaan peralatan yang berjumlah 1 paket yang mempunyai biaya 1 juta rupiah. Pada biaya pelatihan dan pengembangan ini mempunyai total 43.500.000. Nah, kemudian pada biaya logistik ini yang pertama ada pelatihan karyawan dengan jumlah 2 sesi, yaitu dengan biaya satuannya 3 juta dan total 6 juta. Kemudian yang kedua ada workshop teknologi yang berjumlah 1 sesi dan mempunyai biaya 5 juta. Kemudian yang ketiga ada seminar dan sertifikasi yang berjumlah 3 orang dan biaya satuannya 6 juta dengan total 6 juta. Nah, pada total biaya logistik ini berada pada 17 juta rupiah. Kemudian yang keempat ada biaya logistik dan pengadaan. Yang pertama ada pengadaan perangkat keras yaitu berjumlah 5 unit dan biaya satuannya 8 juta dan dengan total 40 juta. Kemudian yang kedua biaya pengiriman barang yang berjumlah 3 kali dengan biaya satuannya 1 juta dan totalnya 3 juta. Pada 2 poin ini memperoleh total biaya 43.
Kemudian yang kelima, total biaya keseluruhan. Nah, pada biaya awal ini 10 juta, biaya operasional bulanan 43.500, pada biaya pelatihan dan pengembangan 17 juta, biaya logistik dan pengadaan 43 juta. Nah, total keseluruhannya ini ada pada 213 juta. Baik, mungkin seperti itu penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.